anak-anak yang hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang hebat, selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani belajar bersama Pak Andre dari SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Nah, anak-anak, program Belajar dari Rumah bersama Guruku diselenggarakan oleh SBO TV yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Andre mau mengecek dulu kesiapan kalian. Sudah sarapan belum? Nah, kalau sudah, segera siap-siap ya. Kita mau belajar hari ini. Nah, siapkan alat tulis kalian. Kalau sudah, kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Andre mau tebak gambar dulu bersama kalian ya. Perhatikan ya di layar. Ya. Ciri-ciri yang pertama, badanku panjang. Nah, kira-kira apa ya badanku panjang, Pak Andre? Yang kedua, aku sangat tipis. Slim ya, Pak Andre ya. Aku sangat tipis. Selanjutnya, aku sering digunakan. Kalau benda yang sering digunakan, berarti benda ini tergolong benda yang penting. Nah, temanku adalah pensil. Pensil ini my best friend, Pak Andre. Wih, kira-kira ini benda apa ya? Ada yang tahu? Nah, benda ini adalah penggaris. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Kita akan belajar sama-sama mengenai satuan panjang. Tapi tidak hanya satuan panjang. Satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Kita akan simak pembelajaran apa hari ini ya? Nah, kita akan belajar mengenai tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kita akan memahami mengenai tujuan pembelajaran hari ini, Pak Andre ya. Nah, yang pertama, melalui soal cerita, kita dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang. Nah, selanjutnya, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, anak-anak, untuk membahas materi selanjutnya, Pak Andre mau mengajak kalian bernyanyi. Ya, kita nyanyikan lagu sama-sama mengenai satuan berat ya. Itu satuan berat, itu juga satuan berat. Ayo semua amanah, agar mudah dalam belajar. Kilo, hekto, dekagram, tututu, yesus yang tidak milik. Turun hingga di 10. Ayo semua hafalkan, agar mudah dalam belajar. Nah, anak-anak yang hebat, gimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu ini? Pak Andre harap kalian semua tetap semangat dan makin untuk tertarik dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kita belajar mengenai satuan berat. Satuan waktu gimana ya? Kita akan pelajari sama-sama ya. Dimulai yang pertama mengenai satuan panjang. Nah,
satuan panjang di sini urutannya anak-anak. Tadi ada lagunya untuk yang satuan berat. Kalau satuan panjang pun sama. Nah, urutannya yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang Pak Andre ada pertanyaan untuk kalian. Anak-anak, 1 kilometer berapakah meter? 1 kilometer berapa meter ya? Perhatikan tangganya. Turun berapa? Turun 3, tepat sekali. Kalau turun 3, setiap turun dikali 10. Berarti kalau turun 3 kali, berarti dikali 1000. Berarti nilainya 1 km adalah 1000 meter. Selanjutnya Pak Andre ada pertanyaan lagi. Nah, tinggi dari seorang pemain basket ya, 200 cm. Berapa meter ya? Tingginya 200 cm diubah ke meter. Naik berapa anak-anak? Tepat sekali, naik 2. Setiap naik 1 dibagi 10. Kalau naik 2 kali dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Ya, berarti tinggi pemain basket tersebut adalah 2 meter. Kita lanjutkan ya. Nah, Pak Andre mau mereview lagi tentang alat ukur dari satuan panjang. Nah, yang pertama ada roll meter, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada meteran pita, dan lain-lain. Pak Andre akan menjelaskan beberapa ini ya. Pak Andre, seharusnya kan alat ukur panjang cukup satu saja. Kenapa kok banyak sekali, ribet kan? Nah, apakah alat ukur ini berlaku untuk benda yang sama? Tidak kan? Contohnya, roll meter digunakan untuk mengukur petak sawah semisal atau bangunan. Penggaris kita gunakan untuk mengukur yang lebih kecil lagi, menggambar dan membuat sketsa seperti itu. Meteran pita digunakan untuk mengukur ketika membuat baju ya, seperti itu ya. Nah, dan yang lain-lain tentunya banyak kan alat ukur panjang, tidak hanya ini saja. Dan setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang beragam. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan pelajari setelah segmen berikut ini. Hai anak, kembali lagi bersama Pak Andre dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai satuan panjang. Kali ini kita akan belajar mengenai soal cerita ya. Nah, perhatikan anak-anak ya. Udin dan Benny berlomba lari. Jarak yang ditempuh adalah 380 meter. Udin sudah selesai di garis akhir, namun Benny baru menempuh 230 meter. Nah, kira-kira berapa jarak yang harus ditempuh oleh Benny menuju garis akhir? Silakan. Berapa ya? Kita akan sama-sama bahas, anak-anak. Nah, jarak yang harus ditempuh Benny adalah total jaraknya tadi berapa? 380 meter, dan jarak yang sudah ditempuh Benny yaitu 230 meter. Berapakah jaraknya? Yaitu jarak yang masih belum ditempuh adalah 150 meter. Nah, kita juga bisa menggunakan cara bersusun agar lebih mudah. 380 meter dikurangi 230 meter, 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 3, 5. 3 dikurangi 2, 1. Nah, seperti itu ya, lebih sederhana kalau kita menggunakan cara bersusun. Selanjutnya, nak. Nah, soal yang berikutnya. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 150 km. Nah, bus sudah menempuh jarak 70.000 meter. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh bus? Coba. Kalau seperti ini gimana ya? Kira-kira kita bahas dulu ya. Nah, untuk soal seperti ini dalam pengerjaannya ya. Bus yang jaraknya dari Jakarta ke Bandung 150 km. Nah, dikurangi dengan 70.000 meter. 70.000 meter kita konversi dulu
ke kilometer. Nah, tadi kita sudah lihat tangga ya, tangga urutannya. Meter ke kilometer naik 3, sehingga 70.000 dibagi 1000, berarti 70 km. 150 km dikurangi 70 sama dengan 80 km. Nah, kita bisa gunakan cara bersusun ya. 150 dikurangi 70. Nah, hasilnya adalah 80 km. Oke, selanjutnya adalah satuan berat, anak-anak. Ya, tadi kan sudah ada lagunya. Kilo, hekto, dekagram, tut. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai lagu. Nah, kita coba konversikan dulu urutannya sama seperti kilometer, hektometer, dekameter. Tinggal dirubah, meternya dirubah ke gram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama aturannya ya. Setiap turun dikalikan 10, setiap naik 1 dibagi 10. Nah, alat ukurnya apa saja ya? Nah, yang pertama ada timbangan badan. Selanjutnya ada timbangan digital. Dan yang terakhir ada timbangan dapur. Halah Pak Andre ini loh, ngukurnya sama aja, diukur semua pakai timbangan badan kan bisa. Nah, seperti sama halnya dengan alat ukur satuan panjang, mempunyai fungsi yang berbeda. Satuan berat juga fungsinya berbeda. Nah, timbangan badan, ya jelas kita mengukur buat timbangan kamu. Apakah bisa dengan untuk menimbang belanjaan? Bisa, tapi hasilnya kurang spesifik. Nah, untuk mengukurnya pakai apa? Menggunakan timbangan digital. Nah, kalau kalian sering ke supermarket, nah, ketika kalian berbelanja, selesai mengambil buah apel, buah apapun itu, kalian akan menyerahkannya untuk diukur beratnya di timbangan digital. Tidak mungkin kan kalian ambil langsung bawa pulang? Tidak mungkin, tetapi harus diukur dulu beratnya, setelah itu baru ke kasir dan membayar. Nah, yang terakhir ada timbangan dapur. Timbangan dapur ini skalanya lebih kecil lagi. Nah, biasanya ukuran maksimalnya 5 kilo, ada yang 3 kilo. Nah, karena tidak terlalu berat, untuk menakar apa sih Pak Andre? Untuk biasanya bumbu-bumbu dapur ya, biasanya dengan yang berat-berat ringan, kan tidak terlalu berat. Pak Andre, timbangan dapur kalau tak buat dudukan gimana? Ya jelas rusak anak-anak ya. Karena kita ngerti semuanya ini punya fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar soal ceritanya. Ibu membeli 6 kg gula pasir. Gula pasir digunakan 25 hektogram membuat kue, 100 dekagram membuat sirup. Berapa gram sisa gula pasir? Nah, untuk soal seperti ini, nah kita harus konversikan terlebih dahulu. Dikonversikan kemana Pak Andre? Ke soalnya yaitu ke gram ya, berarti semuanya harus dikonversikan ke gram. Ini kita bahas sama-sama. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi sisa gula pasirnya 6 kg dikurangi 25 hektogram dikurangi 100 dekagram. Nah, dikonversikan dulu ke gram. Jadi 6.000 gram. 25 hektogram jadi 2.500. 100 dekagram jadi 1.000. Nah, setelah dikurangi hasilnya 2.500. Nah, cara bersusun juga bisa anak-anak. 6.000 gram dikurangi 2.500 berapa ya? 3.500. Setelah itu baru dikurangi 1.000. 3.500 gram dikurangi dengan 1.000 gram. Berapa? 2.500 gram. Nah, mudah kan? Tetapi ingat, harus selalu perhatikan konversinya. Kadang-kadang ini yang menjadi kesalahan kalau tidak bisa mengkonversikan. Nah, soal berikutnya yaitu Dayu membeli 3 kantong apel di pasar. Jika berat tiap kantong 650 gram, berapa gram berat seluruh apel? Berapa ya? Nah, kalau yang seperti ini penyelesaiannya yaitu, nah, bisa dengan perkalian atau bisa dengan penjumlahan berulang.
Jadi berat tiap kantong 650 ditambah 650 tambah 650 sama dengan 1950 gram. Nah, cara bersusun juga sama, tinggal ditambahkan saja 650 jadi 1300. 1300 tambah 650 sama dengan 1950 gram. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan di segmen berikut. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai satuan waktu. Nah, satuan waktu di sini kali ini tidak ada tangga turun-turunnya. Ini lebih mudah ya. Kita akan belajar mengenai jam dan menit. 1 jam 60 menit. Nah, berarti kalau 2 jam berapa? 120 menit. Betul anak-anak? Nah, kalau 1 jam 30 menit berarti berapa menit? 1 jam dengan 30 menit, yaitu 90 menit. Nah, kalau 2 jam 50 menit, 2 jam dulu, 2 jam kan 120, ditambah dengan 50 menit, yaitu 170 menit. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah alat ukurnya. Apa saja ya alat ukurnya? Nah, alat ukurnya yang pertama ada stopwatch, yang kedua ada jam dinding, bisa juga jam tangan dan lain-lain. Nah, Pak Andri kan sama ini lah, samanya seperti tadi. Alat ukur satuan waktu memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, stopwatch di sini, semisal kalian pernah mengikuti atau melihat perlombaan lari. Nah, bisa juga perlombaan renang dan lain-lain. Ada stopwatch atau pengukur waktu. Nah, dimulai dari 0 sampai detik keberapa, semisal pelari atau perenang itu mencapai garis akhir, ditekan lagi. Nah, stopwatch lebih teliti dalam mengukur. Nah, kalau jam dinding, jam tangan, ini menunjukkan waktu atau jam berapa sekarang, agar kita tidak terlambat melakukan suatu kegiatan atau mengikuti suatu acara, seperti itu anak-anak. Nah, kita akan belajar ya mengenai soal ceritanya ya. Nah, yang pertama, Udin bersepeda ya menuju rumah Edo selama 1 jam 45 menit. Wih, jauh juga ternyata ya, 1 jam 45 menit. Selanjutnya menuju ke rumah Lani selama 1 jam 30 menit. Berarti nyantai ya, goesnya nyantai anak-anak. Nah, berapa waktu yang digunakan Udin untuk bersepeda? Berarti waktu total berapa ya? Nah, kita akan hitung sama-sama waktu yang digunakan. 1 jam 45 menit ditambah dengan 1 jam 30 menit. Berapa ya? Totalnya adalah 1 jam tambah 1 jam jadi 2 jam. 45 tambah 30 jadi 75 menit. 2 jam 75 menit. Seperti itu? Tidak. Karena harus menit tidak boleh lebih dari 60. Berarti 75-nya dikurangi 60. Dikonversikan ke jam. Jadi 3 jam 15 menit. Cara bersusun pun juga mudah. Nah, seperti ini ya. Di total jadi 2 jam 75 menit. Selanjutnya 2 jam 75 menit dikonversikan karena sekali lagi tidak boleh lebih dari 60 menit. Jadi 3 jam 15 menit. Nah, untuk yang berikutnya, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Perjalanan dari rumah Edo ke rumah paman 1 jam 40 menit. Nah, bila menggunakan kendaraan umum membutuhkan waktu 2 jam 5 menit. Berarti kalau menggunakan kendaraan umum lebih lama ya. Nah, berarti kira-kira dari pertanyaan ini selisihnya berapa ya? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Nah, selisihnya ya. Sekarang kita lihat, kalau menggunakan kendaraan umum 2 jam 5 menit. Sedangkan naik motor lebih cepat 1 jam 40 menit. Nah, kita sekarang kita hitung selisihnya. Karena 5 menit tidak bisa dikurangi 40, 1 jamnya kita konversikan dulu ke menit. Jadi 1 jam 65 menit dikurangi 1 jam 40 menit. Jadi selisihnya adalah 25 menit. Nah, cara bersusun pun juga mudah. Seperti ini anak-anak ya.
Jadi 2 jam 5 menit dikonversikan dulu jadi 1 jam 65. Jadi nilainya adalah 25 menit. Nah, anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Nah, Pak Andre akan menyampaikan ringkasan ya pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada satuan panjang. Satuan yang lebih sering digunakan yaitu kilometer dan meter untuk kalian di kelas 3 ya. Nah, alat ukurnya ada penggaris, ada roll meter, meteran pita, dan banyak lain. Tapi umumnya ada 3 ini. Selanjutnya satuan berat. Biasa yang digunakan untuk mengukur untuk kalian yang kelas 3 yaitu kilogram dan gram. Nah, alat ukurnya pun ada timbangan badan, timbangan digital, dan timbangan dapur. Nah, untuk satuan waktu biasanya konversinya ke jam dan menit dulu untuk yang kelas 3. Nah, alat ukurnya ada stopwatch dan jam dinding, jam tangan juga bisa. Nah, selanjutnya adalah penugasan. Perhatikan ya, penugasannya.